Vivo V25e, ini dia adik dari Vivo V25 dan V25 Pro yang baru aja dirilis sama Vivo Indonesia hari ini. Nah, sama kayak generasi V series sebelumnya, huruf I di belakang V25 berarti varian yang lebih terjangkau. Tapi tetap ngebawa DNA dari kakak-kakaknya. So, apa aja hal menarik yang ada di Vivo V25e yang satu ini? Kita bahas bareng-bareng di 5 hal yang harus kalian ketahui tentang Vivo V25e. Bareng gue Daniel. Let's go! Nah, kali ini Vivo ngebawa desain yang serupa untuk versi V25 dan V25e-nya. Beda dari tahun lalu ya, di mana frame kamera V23 itu beda dengan V23e. Walau begitu, selama pemakaian Vivo V25e ini lebih enak loh buat digunakan sehari-hari. Kok bisa gitu? Jadi kalau kalian udah nonton review kita buat Vivo V25, itu yang ada di sini nih, salah satu keluhan buat bodinya adalah di bagian frame yang kasar saat digenggam. Kali ini Vivo ngebuat flat frame-nya itu dengan ujung yang lebih membulat. Alhasil, ujung-ujung framenya ini terasa lebih smooth di telapak tangan. Gak cuma itu, finishing frame-nya ini sekarang jadi matte yang gak gampang nempel sidik jari, sedangkan sebelumnya itu glossy ya, yang cepet banget kotor kalau nggak dipakein casing. Di luar itu, keunikan body Vivo V series yang bisa gonta-ganti warna itu, color changing glass atau gitu bisa kita sebut, itu tetap ada di Vivo V25e. Bedanya, warna yang tersedia di Vivo V25e itu adalah sunrise gold alias warna kuning yang bisa berubah jadi warna orange. Vivo juga nyediain warna diamond black atau hitam tanpa fitur color changing-nya. Bahan fluoride AJ-nya juga ngebantu bodi HP-nya supaya lebih tahan sidik jari dan tahan goresan. Selain itu, sertifikasi IP54, splash proof, dan dust proof itu tetap ada di HP-nya. Mantap ya? Jadi tetap aman untuk diajak beraktivitas outdoor. Soal ukuran HP, Vivo V25e ini mirip dengan V25, yang mana HP-nya itu tipis dan ukurannya pas untuk digenggam. Yang menarik lagi adalah jumlah kameranya yang tidak berkurang dari varian V25, tapi lensanya aja nih yang berbeda. Nah, Vivo V25e ini pakai triple kamera dengan 64 OIS night camera, ada 2 megapiksel super makro dan 2 megapiksel super bokeh. Di bagian kamera depannya itu pakai sensor 32 megapiksel, dan ini adalah hasil-hasil foto yang kita ambil dengan HP-nya. Pertama adalah kamera utamanya yang ada OIS atau Optical Image Stabilization untuk ngebantu stabilisasi tangan saat motret di area low light, biar hasilnya itu lebih maksimal ya. Hasilnya foto subjek tetap jernih dengan detail yang oke. Cuman, gue merasa fokus dari HP-nya ini kadang ada bug untuk mendeteksi objek yang ada di depannya. Jadi ada beberapa momen fokusnya itu malah meleset ke background. Sama juga pas gua motret backlight nih. Jadi biasa gua fokusin manual dulu ke wajah subjek, baru foto beberapa kali untuk memastikan dapat hasil yang oke. Overall, kamera utama 64 megapikselnya bisa nangkep detail, warna yang oke, dan skin tone yang natural juga. Natural bokehnya juga oke loh ya, pas gua motret objek secara dekat atau close up. Lensa makronya sendiri, ini bisa nangkep warna dan detail yang oke dari objek yang gue foto, walaupun sensornya itu cuma 2 megapiksel aja. Jadi yang biasanya gue ambil foto makro pakai lensa 2x zoom, di HP ini gue nggak masalah pakai makronya. Lanjut kita lihat segimana depth sensornya bisa ngebantu foto potret pada kamera utama. Nah, di foto ini potongan bagian rambut itu rapi walaupun ada beberapa helai-helaian tipis yang kepotong, tapi itu wajar ya menurut gua. Walau begitu, AI-nya nampak kesulitan nih untuk mendeteksi kedalaman objek yang berwarna hitam. Kayak di foto ini, yang mana gua pakai kaos hitam dan di background juga ada warna hitam. Hasilnya potongan bokeh jadi kurang tepat sasaran. Terakhir adalah kamera depannya dengan hasil detail yang gak kalah dengan kamera utamanya. Mungkin karena bantuan fixed focusnya yang ngelock ke area mata kita, jadi wajah itu selalu fokus. Nah, saat foto dengan kamera depan, wajah kalian tetap kelihatan detailnya, kayak pori-pori wajah itu terdefinisi dengan baik. Cuman emang skin tone-nya itu lebih ke arah pucat. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video dan suara menggunakan Vivo V25
25i dan gue menggunakan resolusi tertingginya ya di 1080 60 fps. Nah, untuk kamera utamanya ini dia udah punya OIS, Optical Image Stabilization, cuman pas gue jalan kayak gini masih kerasa ya untuk getarannya. Dia hanya mereduksi untuk getarannya itu. Nah, sekarang kita lihat untuk kualitas selfie-nya. Nah, ini dia guys untuk kualitas dari selfie-nya. Di sini resolusinya itu maksimal di 1080p 30 fps, nggak ada pilihan 60 fps. Tapi di sini kita bisa pilih ada steady face, jadi jalan itu lebih stabil dan ada filter-filter yang bisa kalian pilih. So, gimana menurut kalian soal kualitas video dari Vivo V25i? Tulisin di kolom komentar. Gue lagi ada di Hotel Park Hyatt nih, dan ini adalah salah satu kafenya ya. Sekarang kita lihat-liatin makanan-makanan enak yang ada di sini. Buh, ada cake-cake gitu ya, dan suasananya nih cozy banget. Asik banget deh pokoknya untuk kalian nyantai-nyantai bareng teman-teman. Oke, soal performance Vivo V25i ini ngandelin prosesor Helio G99 dengan RAM 8+8 extended RAM serta storage itu di 128 atau 256 GB yang bisa kita tambah lagi dengan memory expansion up to 1 TB via microSD-nya. Selain itu, HP-nya juga udah lengkap ya sama NFC multifunction di mana ada fitur card access untuk mempermudah kita saat membuka kunci atau gate yang menggunakan NFC access. Nah, spek dari HP-nya ini ternyata bisa kasih hasil benchmark yang oke loh dengan Antutu 9, skornya itu di 360 ribuan dan multicore pada Geekbench 5 itu di 1700-an. Digunakan untuk gaming, kayak Mole itu lancar, PUBG M ada settingan balance ultra dan smooth juga ya saat dimainkan, serta diajak main Genshin Impact itu tetap lancar di settingan normal 60 fps. Selain gaming, gue juga coba ngedit di Vivo V25i dengan footage 1080p dan playbacknya itu lancar ya. Nah, HP ini juga ngebawa sistem pendinginan yang oke seperti seri V25-nya. Jadi dipakai buat heavy usage itu tetap dingin dan gak boros baterai. Kayak gue pakai buat main Genshin Impact setengah jam, itu cuma kurang 8%. Jadi buat daily usage, baterai kapasitas 4500 mAh-nya itu bisa tahan sekitar 5-6 jaman pemakaian. Ngecasnya juga cepat dengan charging 44 watt flash charge yang bisa isi baterai dari 10 ke 90% dalam 51 menit. Nah, hal keempat yang harus kalian ketahui tentang HP-nya adalah layar 6,44 inci dengan AMOLED panel yang beresolusi Full HD dan refresh rate itu up to 90 Hz. Jadi dipakai buat nonton video atau sosmedan itu enak dan smooth juga saat kita scrolling atau swiping karena udah 90 Hz tadi. Cuman layarnya nggak support HDR konten ya. Jadi kalau kalian nonton YouTube atau Netflix itu nggak ada pilihan HDR-nya. Selain itu, bagian audionya juga agak disayangkan nih karena HP-nya masih mengandalkan mono speaker yang ada di bawah sini, yang mana sering ketutup ya pas gua main game. Tingkat volumenya tinggi sih, tapi ya kurang kasih experience aja karena di HP ini cuma pakai speaker mono. Terakhir, yang harus kalian ketahui adalah operating systemnya yang menggunakan Vantage OS 12 dengan Android 12. Jadi kalian punya sistem privasi dan kostumisasi yang luas di Vivo V25i. Kayak ada pertama Hidden Album. Terus ada unlock to turn off lock phone, sampai ada privacy indicator juga. Kostumisasinya sendiri kalian bisa atur lewat menu dynamic effect, dimana gue biasanya gonta-ganti screen off atau on animation dan enter animation after unlock. Selain itu ada satu fitur lagi nih di Vantage OS yang menarik menurut gue, yaitu game picture in picture pada fitur ultra game mode-nya si Vivo. Fitur ini bisa munculin floating window saat kita main game. Jadi kalau biasanya kita harus ganti app dulu gitu, misalnya ke WhatsApp atau turunin jendela notifikasi buat baca chat, kini tinggal pakai fiturnya aja biar kita bisa tetap fokus ke gamenya tapi bisa baca chat juga.
Overall, Vivo V25e itu berasa kayak V25 yang dapat refinement di bagian bodi dan adjustment di speknya. Bodinya lebih nyaman ya untuk digenggam karena sisinya itu nggak sekaku V25. Dan speknya juga disesuaikan dengan kalian yang menggunakan HP-nya untuk aktivitas ringan kayak misal chatting, foto, atau sosmedan. Harganya juga lebih murah nih, yang ngejadiin HP-nya itu sebagai pilihan yang menarik untuk dilirik. Saat ini gue memang masih belum dapat bocoran harganya, tapi kemungkinan masih di bawah 4 jutaan. Detail lengkapnya soal harga dan link pembeliannya nanti gue cantumin aja di kolom deskripsi. So, gimana menurut kalian soal Vivo V25e? Apakah ini mid-range Vivo yang paling worth it buat dibeli? Tulisin di kolom komentar ya. Sip, kalau kalian suka video ini, klik tombol like-nya dan jangan lupa buat subscribe juga dan jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi nyariin HP worth it di harga 3 jutaan, 4 jutaan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Asik nih.